الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان، وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita nyata panjatkan serta rasa syukur kita nyo. Apalagi kita nyo dalam beberapa hari ke depan akan ta masuki sabuh bulan yang mulia, yang sudah kita doakan selalu bersama sejak jauh-jauh hari sebelum bulan Rajab, di mana kita selalu kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ne pedron berkah dron bak kamu dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan petruh kamu merumpok bulan Ramadan. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kagebi pelajaran penting dalam tanyo tajalani kehidupannya, terutama dalam rangka menghadapi sabuh bulan yang mulianya, bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan ketika truh bulan Ramadan gekeun, atakum sayyidus syuhuri, sudah datang kepada kamu pemimpin dari bulan-bulan, yaitu syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Famarhaban bihi, maka ucapan Rasulullah adalah selamat datang bagi bulan Ramadan, seolah-olah bulan Ramadannya diibaratkan seorang tamu, sehingga Rasulullah menggunakan famarhaban bihi, selamat datang kepada bulan Ramadan. Oleh karenanya kita setiap kali menjelang bulan Ramadan pasti kita akan terbaca di mana-mana atau terdengar di mana-mana orang menyampaikan marhaban bi Ramadan,
selamat datang kepada seorang tamu yang bernama Ramadan. Penggunaan kata marhaban di dalam bahasa Arab diambil dari kata rahbun yang artinya luas, lapang. Diambil dari akar kata yang sama, kata rahbatun, yang artinya tempat yang lapang, tempat yang luas, di mana menyotidro urang geek kenderaan untuk melakukan tabuh safar yang jauh, akan gepiuh bak tempat-tempat tertentu untuk beristirahat, memperbaiki kembali kendaraannya, menyiapkan kembali kendaraannya untuk melanjutkan perjalanan sampai kepada tujuan. Menyogetanyotakeun kepada bulan Ramadan, marhaban bi Ramadan, makna ji getanyo tasambut bulan Ramadannya layaknya seorang tamu yang mulia, yang perlu tasambut dengan dada yang lapang, dengan dada yang luas, dengan rasa bahagia, dengan rasa sukacita. Karenanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gekeun, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sesuatu yang senang, gembira, bersukacita dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan gepaharum tubuh urunyan dari api neraka. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, menyotakeun guna tanyo dalam tajalani Ramadannya ibarat tanyo tapiuh bak tempat yang disebut dengan rahbah, yang akan melanjutkan kembali perjalanan. Perjalanan yang tidak mudah, perjalanan sulit. Yang kita tempuh adalah puncak gunung, di mana watetai gunung akan jurang-jurang yang dalam, akan jalan yang berkelok-kelok, lagi mendaki. Nyo adalah tantangan-tantangan yang akan terhadapi untuk mencapai tujuan. Gunung yang tak ibaratkan dengan nafsu yang dipuduk oleh Allah dalam tubuh setiap ketanyo. Dalam tubuh setiap ketanyo dipuduk nafsu. Nafsunya lah yang akan tataklukkan, tadaki sehingga ketanyo karap-rap mencapai puncak, maka akan nampaklah padang yang datar, rambu-rambu jalan, sehingga sudah tersedialah di sana kenderaan Ar-Rahman untuk taib kenderaan Rahman, sehingga ketanyo akan melakukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menanggih kira-kira tagambarkan perjalanan hidup ketanyo. Karena ketanyo mantum akan tahu, akan tamurumpok kembali kepada Sang Khalik ketanyo Ar-Rahman. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Oleh karenanya dalam beberapa harinya di akhir bulan Sya'bannya getanyo ta manfaatkan untuk terus ta perbanyak doa getanyo untuk talakai keberkatan bulan Rajab, dan ta melakai ta berdoa kepada Allah supaya getanyo dipanjangkan umur sehingga getanyo bisa menumpuk dengan tamu yang mulia, tamu yang perlu ta sedia ruang yang luas dalam hidup tanyo, sediakan ruang yang lapang kepada bulan Ramadan yang akan datang. Tamunya membawa keberkatan-keberkatan yang harus tacok, ibarat seorang tamu yang membawa hadiah-hadiah. Getanyo harus tak peroleh hadiah-hadiahnya. Pakiban bicara getanyo bisa mendapatkan hadiah dari bulan Ramadannya. Tentu hadiah yang paling raya yang dibawa oleh Ramadan adalah maghfirah minallah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah
Diuratuk menjelang Ramadan pernah berkhutbah di depan beberapa sahabat radhiyallahu anhu. Rasulullah disampaikan, dan hal yang disampaikan oleh Rasulullahnya diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Riwayatnya tademe telah tabuh di dalam kitab Syu'abul Iman. Dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Al-Imamul Baihaqi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi menyampaikan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, berceramah di kekamoban Bandung fi huro tegolong truk bulan Ramadan atau di hari terakhir bulan Sya'ban. Pergekeun Rasulullah di dalam khutbah koknya menjelang bulan Ramadannya, faqala ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Padahal koknya tengah berkhutbah di ke urang-urang mukmin, tetapi Rasulullah menggunakan kata an-nas. Maknanya khutbah ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang mukmin, tetapi juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azim. Sudah datang kepada kamu semuanya bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan-keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam, yang satu malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Menyogotanya hitung-hitung 1000 bulan, maka jumlah yang akan tateme adalah 83 tahun lebih kurang. Kebiasaan umur umat Nabi Muhammadnya tacok rata-rata sekitar 60-an. Maka menyogetanya di dalam bulan Ramadan berhasil mendapatkan keberkatan pada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Nyan makna jih ibadah getanyo saban nilai lagi tanyo dalam ibadah selama 83 tahun, jauh melebihi umur rata-rata getanyo. Nyo adalah sabuk nikmat Allah yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan khutbah koknya. Gekeun le Rasulullah ja'ala siyamahu fariidah. Di dalam bulan Ramadan Allah menjadikan puasa itu sebagai sebuah fardu, sebagai sebuah kewajiban. Kewajiban atas orang muslim yang sehat, yang berakal, yang sudah diatur oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh, sehingga menyogetanya dalam keadaan sehat, berakal, mukim, hadir, maka katanya wajib terlaksanakan puasa sebagaimana kekali Rasulullah ja'ala siyamahu fariidah, bahwa Allah kagak wajib atas katanya dalam bulan Ramadannya berpuasa. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'an, dan Allah kagak wajib untuk tabubut qiyam pada malam-malam Ramadan, tabubut salat sebagai tabuh pekerjaan sunnah, tatawwu, tambahan-tambahan yang nyona nilai-nilai tertentu. Lalu Rasulullah melanjutkan khutbah koknya, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ibadah sunnah
bi khaslatin minal khair, sabuh kebajikan tak puput. Kana kaman adda faridatan fi ma siwa, nyantaban lagi tak puput sabuh fardu di luar bulan Ramadan. Nilai tak puput pekerjaan sunnah di dalam bulan Ramadan, saban lagi nilai tak puput sabuh pekerjaan wajib di luar bulan Ramadan. Rasulullah melanjutkan lagi, waman iqtaraba bi khaslatin minal khair waman fa'ala faridatan fihi, so yang gepuput sabuh kewajiban dalam bulan Ramadan, lagi tak laksanakan salat 5 waktu misalnya, atau lagi tak lakukan puasa itu sendiri, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa, nyantaban nilai lagi tak puput 70 fardu di luar bulan Ramadan. Tanya figo dah sembahyang lehu misalnya yang di bulan Ramadan, yang sama dengan lagi tak puput 70 go sembahyang lehu di luar bulan Ramadan. Yang nilai yang diinformasikan oleh Rasulullah kepada kita melalui khutbah kepada para sahabat-sahabat beliau. Lalu Rasulullah melanjutkan, wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadannya adalah syahrus sabri, bulan kesabaran. Was-sabru thawabuhul jannah, kesabaran itu pahalanya adalah syurga. Terutama orang yang puasa, yang guna dihadapkan oleh banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali tantangan-tantangan. Ketika orang berpuasa ini mampu melewati tantangan dan cobaan serta godaan-godaan itu, maka dia akan bersabar menghadapi itu, maka Allah akan memberikan pahala kesabaran, yaitu al-jannah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa ada hisab, tanpa ada batasan, tanpa ada hitungan-hitungan. Para mufassir menerjemahkan kata as-sabirun di dalam ayat ini dengan as-saimun, orang puasa yang bersabar, menyoih kebubut sabar dalam puasa, maka pahala yang ditemui bighairi hisab, tanpa batasan, tanpa hitungan. Rasulullah lalu melanjutkan khutbahnya, wa man fattara fihi shaiman kana lahu maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi. Barang siapa yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, nyan urang akan mendapat maghfiratan li dhunubihi, penghapus dosa-dosanya. Menyota-nyota bibu ke urang puasa untuk buka puasa, maka akan bersampur masuk desa-desa katanya. Wa itqa raqabatihi, dan akan dibebaskan katanya dari api neraka. Rasulullah melanjutkan kembali khutbahnya, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa minhu syai'. Pahala yang ditemele urang di buka puasa ke urang puasa, yang saban lagi pahala puasa urangnya. Wa tetapi bu ke urang buka puasa, katanya tak deme pahala lain selain pahala puasa yang tak cukup. Pahala memberi makan orang berbuka puasa, yang nilainya sama seperti nilai pahala puasa orang tersebut, min ghairi an yanqusa minhu syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang tadi buka puasanya. Rasulullah kemudian melanjutkan lagi khutbahnya, yu'tillahu hadha thawaba
man fattara sa'iman ala madhaqqati laban au tamra au syurbata ma'in. Nah, para sahabat kemudian angkat bicara bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi sa'iman. Tidak setiap kami punya kemampuan untuk memberikan buka puasa kepada orang yang puasa. Rasulullah pun dijawab oleh Rasulullah bahwa pahala itu akan Allah berikan kepada orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang lain meskipun ala madhaqqati laban, seteguk susu, au ala tamrah, sebutir kurma, au syurbata ma'in, atau seteguk air putih. Air putih seteguk tapi ke orang buka puasa sabancit pahala. Maka marilah sama-sama ketanyo di dalam bulan Ramadan menyona kepanjang umur danyo, kita lakukan hal-hal yang dipesan oleh Rasulullah agar ketanyo bisa terperoleh maghfiratan li dzunubina. Lalu Rasulullah melanjutkan kembali khutbah koknya, wa man ashba'a sha'iman saqahu Allahu min haudi syurbatan la yazma'u abadan ba'dah. So yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka Allah singoh hurododo akan gejuk kepada urungnya seteguk air dari telagaku, kata Rasulullah. Telaga Kautsar yang dalam syurga yang menjadi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudu Rasulillah yang akan dicok seteguk air oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipejit kepada ketanyo, dan setelah tanyo minum seteguk air dari telaga Rasulullahnya, tanyo tidak pernah merasakan lagi dahaga selamanya. Tente tanyo mandum akan bermimpi untuk mendapatkan hal-hal yang semacamnya. Rasulullah melanjutkan kembali, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan Ramadannya adalah bulan yang awalnya adalah rahmat Allah, gebetron gecurahkan rahmat Allah. Inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat, kan Rasulullah di dalam hadis yang lain, bahwa di hari-hari yang Allah sediakan kepada kitanya, Allah akan curahkan rahmat, nafahat. Fata'arradu linafahatillah, kata Rasulullah. Maka carilah rahmat-rahmat Allah. Tende rahmat yang kagak petron di awal bulan Ramadan, mari sama-sama cari. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahan bulan Ramadannya na ampunan. Wa akhiruhu idkum minan nar, dan akhir bulan Ramadan ada masa-masa untuk dibebaskan getanyo dari api neraka. Lalu Rasulullah melanjutkan, fastaghfiru fihi min arba'i khisal. Oleh karena itu, perbanyaklah oleh kamu min arba'i khisal, 4 hal. Perbanyak oleh kamu 4 hal, kan Rasulullah. Apa yang 4 hal itu? Khaslatani tardawna biha rabbakum. 2 hal untuk kalian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaslatani la ghina lakum anhuma. 2 hal itu adalah kebutuhan kalian sendiri. Apa 2 hal yang dengan itu kita bisa memperoleh ridha Allah? Fa ammal khaslatani allatani tardawna biha rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. 2 hal yang bisa membuat Tuhan bertanya ridha di dalam bulan Ramadan, tak perbanyak syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau takin la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, tak perbanyak selama dalam bulan Ramadan. Wa tastaghfiruna, dan juga tak perbanyak istighfar getanyo, tak laki ampun ba Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal latani la ghina lakum anhuma, sedangkan dua hal yang menjadi kebutuhan tanyo, bukan kebutuhan Allah tapi tanyo yang perle, adalah fatas'alunallahal jannah wa ta'udzuna bihi. Getanyo perle ke syurga. Oleh karena yang getanyo tak perbanyak doa tamlah ke syurga. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Bela tam doa tamlah ke syurga. Wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kamu laki berlindung padamu dari api neraka. Nyan kebutuhan getanyo. Maka tak perbanyak 4 hal, 2 hal untuk mendapatkan keridaan Allah dengan bersyahadat dan beristighfar, 2 hal lagi dengan tamlake, tak berdoa dengan doa ya Allah nebi ke kamu surga, nebejiuh api neraka dari kamu berlindung kepada Tuhan wahai Allah dari api neraka. Nyo di antara lain potongan khutbah singkat yang disampaikan oleh Rasulullah di akhir bulan Sya'ban. Tentai kitanyo beberapa hari lagi akan menghadapi Ramadan. Mari dari sejak jino kata persiapkan dengan berbagai macam doa-doa, bukan hanya persiapan bekal untuk hanya berbuka, tetapi persiapan rohani jauh lebih penting. Tak bertaubat kepada Allah, tak beristighfar banyak-banyak, tak laki keberkatan bulan Sya'ban, gepedruk tanya dalam bulan Ramadan, tak laksanakan petunjuk-petunjuk yang kagak sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama kepada gedanyo. Mudah-mudahan dengan yang gedanyo akan tak peroleh hadiah yang dibawa oleh tamu Ramadan kuno, yaitu maghfiratun minallah wa ridwan. Kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ridwan. Jangan sampai seperti ketika Jibril berdoa, wate Rasulullah ge atau mimbar, na tiga anak renyun, wate bak talah tabuh anak renyun, amin. Ge anak renyun kedua, amin. Ge anak renyun kele, amin. Heko keun amin ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, wate ge atau mimbar bunodon keun amin heko. Punya gekene Rasulullah pun roh Jibril gemendoa le Jibril giukeun amin baklo. Salah tabuh doa yang dikeun le Jibril, ragma anfu ahadin, celaka seseorang itu, dakhala Ramadan wa lam yufat, kata dalam Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Qul amin keun Jibril pak Rasulullah, katakan amin wahai Rasulullah, maka kun amin. Bek sampai kita nyota menglam doa yang lagi nyan lupa. Doa Rasulullah yang doa Jibril yang kepa amin Rasulullah kentenyan hana gedula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah, bek sampai kita nyota menglam bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karenanya mari kita siapkan segala sesuatunya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang luas bagi kita dan berterus kita dalam bulan Ramadan, sehingga kita di akhir hayat kita akan mati, akan menjumpai dengan Ar-Rahman dan akan berpertama kita dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حيثما كنتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.